Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel RA135. Sekarang di konten yang sekarang mau membahas atau mengulas seputar pertanyaan yang sudah ada di kolom komentar di video-video sebelumnya ya. Itu yang yang belum sempat atau yang sudah sempat dibalas sama saya, mungkin juga harus ada gambaran, sedikit gambaran ya. Jadi itu kan yang dibalas sama saya itu hanya sebatas ketikan saja. Nanti mungkin hari ini dan sekarang itu saya mau menjelaskan yang ada gambarannya gitu. Oke, yang pertama saya akan membahas ular weling sama ular welang. Nah, di situ ada dua perbedaan. Jadi yang pertama namanya hampir sama ya, welang weling, dan juga ularnya juga sama. Nah, untuk ular weling itu dia berwarna hitam putih dan dia memiliki bisa. Semacam bisanya itu sama kayak bisa king cobra, atau bisa disebut juga itu neurotoxin ya, pembunuh saraf ya. Perusak saraf. Jadi kalau untuk ketika kita lagi ada di hutan atau di kebun atau di sawah dan kita itu menemui atau berjumpa sama ular yang saya maksud, ular weling itu ya, yang putih hitam. Nah, itu si ular ini sangat agresif kalau emang ditemuin sama kita nih, sama orang gitu kan. Namun si ular weling ini dia itu lebih aktif di malam hari dibanding di siang hari. Nah, yang sering ditemuin ular ini, dia sering ditemuin itu di persawahan sama di air yang mengalir, di batu-batuan kayak semacam batu kali kayak gitu. Nah, kalau untuk efek samping dari gigitan ular yang weling ini, efek sampingnya itu kita nggak bakal jadi kan untuk di Indonesia ini belum ada serumnya, belum ada anti bisanya, kecuali kobra Jawa yang Sputatrik ya, itu yang ular kedung. Nah, kalau ular weling ini dia itu belum mempunyai serum untuk di Indonesia ya. Jadi kita kalau misalkan kena gigit, yang pertama kasih pertolongan pertama itu kita harus menggunakan imobilisasi. Itu ya. Itu yang dimaksud imobilisasi itu kita ikat menggunakan bambu atau apa yang ada di sekitar kita untuk menjalarnya bisa. Namun entah di kaki kayak di tangan gitu ya. Nah, lanjut bawa ke rumah sakit terdekat untuk melanjutkan pertolongannya gitu kan. Dan untuk selama ini yang terkena gigit ular weling, yang informasi yang saya dapat itu hampir 50%nya itu nggak ada yang selamat atas gigitan ular weling ini. Beda sama ular yang saya pegang ini, dia nggak berbisa, cuma lilitan aja. Dan untuk ular welang, ular welang itu kalau biasa dibilang cincin mas. Dia warnanya kuning, hitam, kuning, hitam. Dan itu ular boiga dan dia mempunyai bisa menengah, medium. Untuk efek sampingnya sendiri buat ke manusia itu nggak ada efek samping. Nah, makanya ular welang ini yang kuning hitam itu sering dipakai buat atraksi sama reptiler gitu kan, apalagi sama yang debus-debus kayak gitu. Soalnya apa? Karena ular itu nggak berbisa tinggi, hanya berbisa menengah, dan itu juga nggak begitu fatal buat manusia. Dan ular ini habitatnya ada di perkebunan bambu. Biasanya di pohon bambu itu lebih sering kita temuin dibanding di pohon-pohon yang lain gitu. Soalnya habitatnya dia itu emang keseringannya itu
di pohon bambu ini, dan dia jarang sekali untuk turun ke darat, ke tanah, karena dia menghabiskan waktunya itu di pohon untuk memangsa burung kecil, kadal-kadalan, begitu juga sama ular-ular kecilnya. Dia juga termasuk ular kanibal ya. Itu. Dan selanjutnya ada yang nanya lagi ke saya soal apa namanya Bang Andi itu? Gimana sih sekiranya tidak geli pegang ular, Kang? Oh. Aneh mau dibilang takut sama ular ya ndak segitu, Iya, tapi iya. geli gimana gitu, Kang? Jadi kebanyakan orang ke ular itu ya, ke jenis ular itu, memang kebanyakan itu takut, geli, sama apa namanya ya, risih katanya, serem gitu. Nah, padahal si ular ini hewan yang sangat kasihan gitu. Jadi dia itu nggak mempunyai telinga, nggak mempunyai tangan, nggak mempunyai kaki. Nah, untuk kita supaya kita nggak takut atau nggak geli sama ular, ya boleh dibilang kita ini lagi megang barang antik lah, megang barang antik yang jarang dipegang orang, karena ular itu juga jarang dipegang orang karena kebanyakan takut sama ular. Nah, jadi buat apa sih ya, kalau kita biar nggak takut tuh apa sih namanya ya kalau ini teh, apa sih, semacam kita belajar dulu untuk memegang atau cuman menoelnya aja, apa sih namanya kalau ini nih, kita digini aja dulu, dicolek dulu. Nah, itu susah saya untuk ngomong colek ya. Dicolek dulu lah kayak gini ya, ular yang jinak dulu nih, jangan yang galak karena beresiko kalau yang galak. Kalau dicolek gini aja, yang galak langsung tetap gigit. Nah, sesudahnya kita pegang gitu, jadi kita udah ngerasain gimana sih rasanya kulit ular ini, gimana sih, apakah basah, apakah kering, apakah lengket, apa gimana gitu. Sedangkan si ular ini dia mempunyai sisit yang nggak ngegeliin karena nggak punya bulu gitu. Kan biasanya yang geliin itu yang ada bulunya. Iya. Oh, iya. Kan? Nah, jadi si ular ini dia mempunyai kulit lembut ya. Dibilang kasar juga nggak begitu kasar, karena ada ular yang satu yang kasar, namanya ular kadut, yang sering kita temuin di persawahan ya. Itu ularnya kecil tapi gede, bantet ya ularnya. Nah, itu biar nggak takut itu kita harus berani nyolek dulu, baru dipegang ekornya, langsung di handlein ke leher. Kecuali kalau emangnya ular kecil, kita betul digini aja, dipegang gini aja. Nah, terus kalau misalkan kita ngelilitin ular ini di leher, usahakan jangan sampai kayak gini ya, jangan sampai gini walaupun ularnya ini kecil, jangan sampai kayak gini, ini jangan ditiru ya. Nah, kalau bisa ini ekor di bawah, ini di belakang ya, masuknya ke pihak sini ya, di samping. Jadi otomatis si ular nggak bakal ngelilit. Jadi walaupun si ular ini ngelilit, kita masih bisa menapas gitu. Walaupun kita lagi ketakutan nih sama ular, padahal ularnya itu nggak ngelilit sama sekali. Nah, posisinya kayak gini. Jadi posisi badan itu ada di belakang. Jangan sampai ada di depan gini semua, jangan ada di leher semua. Nah, ini otomatis bisa gini, bisa ngelilit gini. Nah, ini kita udah nggak bisa ngelepas kalau misalkan ular liar, apalagi ular yang stres gitu ya. Itu. Terus yang mau saya bahas ini, kemarin itu karena ada yang bilang saya lokasi di mana, tempatnya di mana, gitu kan. Nanti saya klik di bawah buat alamat saya, mungkin ada yang mau secara langsung ngobrol atau gimana sama saya tentang ular ya, membahas tentang ular, nanti saya tulis di bawah sini alamatnya, nanti kalian bisa catat dan boleh main ke markas kami di sini gitu. Dan ada lagi pertanyaan selanjutnya Bang Andi? Kemarin ada yang nanya ke Ana,
katanya kalau Kang Uga itu kira-kira bisa nggak diajak podcast masalah reptil? Kalau untuk diajak podcast itu sebenarnya bisa, cuman gimana ya? Kalau untuk podcast itu emang membutuhkan mental yang benar-benar ajib gitu. Jadi saya aja yang sendiri gini, yang berdua sama Bang Andi ini, saya masih kelihatan kaku gitu. Apalagi sudah podcast sama YouTuber yang sudah profesional gitu kan, dibanding saya kan masih pemula. Jadi ya kalau untuk podcast silahkan, saya siap untuk menerima undangannya. Oke. Terus ada lagi? Sama ada beberapa tuh dari subscriber yang minta Kang Uga, ayo Kang Uga collab sama Panji Petualang. Oh iya, gimana tuh? itu ya. Nah itu udah saya bahas di kolom komentar juga. Cuman ya mungkin sekarang saya jelaskan ya. Untuk sama Panji Petualang itu saya sudah sering banget ketemu dan sering banget ada di panggung bersama sama Panji. Kebetulan kalau misalkan di Karawang ini ada event dari Animal Lover. Jadi ada kegiatan yang namanya kontes reptil sama edukasi reptil. Nah di situ saya sama Bang Panji suka ada di situ dan suka hadir. Dan alhamdulillah komunikasi kami alhamdulillah lancar, nggak terganggu sama sekali. Berikut sama rekan-rekan yang ada di Black House sono. Ray masih kontekan sama saya, Dede Inun sama. Jadi ya alhamdulillah sih untuk silaturahmi mungkin walaupun emang masih dari jalur HP, jalur kuota nih ya. Alhamdulillah masih terjaga gitu. Mudah-mudahan nanti kalau ada waktunya saya bisa main ke Black House untuk podcast bareng sama Panji. Oke, doain aja biar kita ketemu sama Panji di Black House. Tuh. Dan saya mau mengingatkan kepada teman-teman subscriber atau yang belum subscriber yang kebetulan mampir di video saya ini, saya menyarankan agar untuk tidak meniru adegan yang pernah saya lakukan di depan kamera ini, yang memperlihatkan saya memegang ular kayak gini ya. Walaupun ini jinak, tapi tetap kalau untuk insting ular itu nggak bisa kita tebak. Nah, ini kan jinak ya, jadi kita tuh harus tahu karakternya dia gitu. Kalau memang dia nggak bisa dipegang gini, otomatis dia akan gerak-gerak, dia pengen dilepas. Nah, untuk cara megang ular itu nggak perlu pakai tenaga. Kita hanya sebatas batang aja. Jadi si ular ini menganggap tangan kita atau badan kita itu batang gitu. Jangan ada yang pakai tenaga seperti dicekek gini, kayak gini gitu ya. Jangan ditiru, dan mungkin nanti juga akan ada konten-konten berikutnya lagi seputaran kobra yang akan saya handle juga. Dan itu sangat nggak baik ditiru lah untuk pemula ya. Yang resikonya tinggi. Dan untuk konten Q&A ini saya mungkin akan membuat konten seperti ini jika ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang seputaran ular ini dan edukasi ini di lain waktu. Dan ini juga mungkin ada komentar yang belum saya balas atau saya bahas ya, mohon maaf untuk ini, mohon maaf. Dan mungkin nanti akan saya bahas di konten berikutnya. Dan untuk sekarang saya hanya cukup sekian dari saya ini yang untuk memperkenalkan atau menjelaskan tentang komentar-komentar yang ada di kolom komentar yang di video-video sebelumnya, karena banyak yang menanyakan tentang reptil, tentang ular ini. Dan saya untuk sekarang ini mungkin nggak bikin konten kemana-mana dulu, nggak rescue, nggak hunting atau apa. Jadi saya harus konsisten dulu di konten yang sekarang, edukasi ini, biar teman-teman juga pada tahu dan paham tentang ular gitu. Oke, terima kasih dari saya. Kalau misalkan edukasi ini atau konten ini bermanfaat buat teman-teman, boleh di-share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Dan kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe.
like, dan paling utama share ya, biar channel ini tetap berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.